semuanya, perkenalkan nama saya Merlin Aprilia. Saya dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etiket pergaulan. Pengertian pergaulan. Pergaulan pada setiap individu manusia adalah merupakan bagian dari tuntutan kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat, dari yang kelompok kecil sampai dengan kelompok yang luas. Jadi, pergaulan adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Etiket dalam pergaulan. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Pengertian etiket dan etika sering dicampur adukan, padahal kedua istilah tersebut terdapat arti yang berbeda, walaupun ada persamaannya. Definisi etiket dan etika. Kata etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya, memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Istilah etiket. Etiket berasal dari etiquette, dari bahasa Prancis, yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan semasa raja-raja di Prancis mengadakan pertemuan resmi, pesta, dan resepsi untuk kalangan para elit kerajaan atau bangsawan. Menurut Kay Bertens dalam buku berjudul Etika tahun 1994, yaitu selain ada persamaannya dan juga ada 4 perbedaan antara etika dan etiket. 1. Etiket adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat. Yang kedua, baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan. Yang ketiga, benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, etika adalah nurani, bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya. Kelima, timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya. Yang keenam, penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Yang ketujuh, etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi kalau perbuatan baik mendapat. Kedelapan, pujian dan yang salah harus mendapatkan sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak. Kesembilan, sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya. 10. Etika berlakunya tidak tergantung pada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku. Fungsi utama pergaulan adalah sarana belajar tentang kehidupan bersama. Melalui pergaulan, orang belajar bagaimana cara hidup bersama orang lain. Hambatan dalam pergaulan. Pertama, pergaulan itu erat kaitannya dengan kemampuan. Kemampuan di sini artinya bukan hasil bawaan dari lahir, tetapi merupakan kapabilitas yang diraih dari usaha dalam mengembangkan diri. Kedua, pergaulan itu tidak identik dengan banyak ngomong atau sedikit ngomong. Tidak identik dengan apakah Anda seorang pendiam atau tidak pendiam. Prinsip yang berlaku dalam pergaulan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana kita menjaga hubungan itu. Keempat, pilar utama. Yang pertama, belajar untuk mengetahui, learning to know. Semua orang perlu meningkatkan kemampuannya di sini, yaitu kemampuan berpikir kritis, berpikir dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, memahami konsekuensi tindakan, dan seterusnya. Kedua, belajar untuk menjadi, learning to be. Meningkatkan kemampuan personal seperti bagaimana menangani stres, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, kesadaran diri, dan seterusnya. Ketiga, belajar untuk hidup bersama, learning to live together.
Kemampuan sosial seperti komunikasi, negosiasi, kerjasama tim, bergaul, dan seterusnya. Keempat, belajar untuk melakukan, learning to do. Kemampuan manual atau praktek atau keahlian kerja teknis sesuai dengan bidang kita masing-masing. Solusi hambatan dalam bergaul. 1. Melatih kepedulian. 2. Fokuskan pada pengembangan dialog dan suasana. Ketiga, menghormati privasi orang lain. Keempat, lihat orang lain yang lebih berhasil. Kelima, tingkatkan prestasi Anda. Beberapa etika dan etiket dalam berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jujur tidak berbohong. Kedua, bersikap dewasa tidak kekanak-kanakan. Ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Keempat, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang lebih baik. 5. Menggunakan pesan bahasa efektif dan efisien. Keenam, tidak mudah emosi atau emosional. Ketujuh, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Kedelapan, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. 9. Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. 10. Bertingkah laku yang baik. Contoh teknik komunikasi yang baik. Pertama, menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Ketiga, menatap mata lawan bicara dengan lembut. Keempat, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Kelima, gunakan gerakan tubuh atau gestur yang sopan dan wajar. Keenam, bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara. 7. Memakai pakaian yang rapih, menutup aurat dan sesuai dengan kondisi. 8. Tidak mudah terpancing emosi lawan bicara. 9. Menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi. 10. Mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. 11. Menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik. 12. Menggunakan komunikasi non-verbal yang baik sesuai budaya yang berlaku seperti berjabat tangan, menunduk, hormat, dan yang lain-lain. Sekian dan terima kasih.